Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah kita jelaskan pada kajian yang terakhir tentang sifat yang mulia yang ada pada para penghuni surga, yaitu al-hirsu ala talabil ilmi syar'i, bertekad kuat dalam belajar ilmu agama. Maka pada siang hari ini kembali saya akan jelaskan tentang satu sifat yang mulia yang dimiliki oleh ahlul jannah, oleh para penghuni surga, yaitu al-hirsu ala tazkiyatun nufus, bertekad kuat dalam membersihkan hati, bertekad kuat dalam membersihkan hati. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ahlul jannah atau para penghuni surga yang telah kita ketahui adalah dari kalangan al-anbiya war rasul, para nabi, para rasul. Kemudian dari kalangan umat ini adalah yang sudah pasti atau yang sudah dijanjikan oleh Allah surga adalah para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka ketahuilah bahwa hati para nabi, para rasul adalah sebaik-baik hati, sebersih-bersih hati manusia. Dan dari kalangan umat ini yang paling bersih hatinya adalah para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Tentunya setelah hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud mengatakan tentang hati para sahabat Nabi adalah abarrun nasi quluba. Mereka memiliki hati yang terbaik setelah hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bagi kita untuk memperhatikan hati kita masing-masing, membersihkannya setiap hari, membersihkannya dari berbagai macam nodanya. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan para hamba yang berusaha membersihkan hati mereka. Allah berfirman dalam surat Al-A'la ayat 14 dan 15, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh telah beruntung hamba yang berusaha membersihkan hatinya dan mengingat Allah serta mendirikan ibadah salat. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman yang semisal dengan hal ini. Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung hamba yang berusaha membersihkan hatinya dan merugilah, kata Allah, bagi mereka yang mengotori hatinya. Inilah pujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba yang berusaha senantiasa membersihkan hatinya. Dan dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hamba yang demikian sebagaimana Allah berfirman, wallahu yuhibbul mutahhirin. Wallahu yuhibbu al-mutahhirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang berusaha membersihkan hatinya, membersihkan jiwanya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tentu akan melihat kepada hati dan amal perbuatan, bukan kepada harta, bukan kepada tampang kita semua. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hal ini dalam hadisnya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ya, artinya sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada tampang kalian, yakni rupa kalian, tidak melihat kepada harta-harta kalian, namun yang dilihat oleh Allah adalah hati dan amal perbuatan. Dilihat hati oleh Allah, maknanya adalah sejauh mana keikhlasan yang ada di hati. Dilihat amal, maknanya adalah sejauh mana kecocokannya dengan contoh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Inilah pentingnya kita memperhatikan hati kita, karena hati adalah raja atau pimpinan bagi tubuh manusia. Jika dia baik, baik pula lah anggota tubuh kita yang lainnya. Jika dia rusak, maka rusaklah anggota tubuh yang lainnya, sebagaimana hadis Nabi menerangkan hal ini dalam hadis yang sahih. Nabi SAW bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salaha al-jasadu kullu, wa idza fasadat fasada al-jasadu kullu, ala wahya al-qalbu." Ketahuilah bahwa dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Apabila dia baik, baik pula lah anggota tubuhnya. Jika ia sudah rusak, rusaklah seluruh anggota tubuhnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu dinamakan dengan qalbu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah ya berkenaan dengan pimpinan tubuh kita, yaitu qalbu namanya, atau hati dalam bahasa dakwah. Allah Subhanahu wa taala tentunya akan menerima di negeri akhirat para hamba yang memiliki hati yang bersih, hati yang selamat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam ayat yang mulia, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Suatu hari yang tiada berguna harta dan keturunan kecuali mereka yang menghadap Allah dengan hati yang selamat, hati yang salim, hati yang selamat, yakni hati yang bersih, hati yang bersih. Oleh sebab itu, ketika orang-orang yang beriman nanti di negeri akhirat, ketika mereka selamat melintasi as-sirat, di mana sirat ini melintasi atau berada di atas neraka, orang-orang yang beriman akan berada di qantarah namanya. Di sanalah mereka akan dibersihkan hatinya lagi. Artinya orang-orang yang beriman akan benar-benar bersih hati mereka dan dibersihkan dari sifat al-hasad, dari sifat dengki, iri, sehingga ketika mereka masuk ke dalam surga, maka tidak ada lagi di antara mereka yang hasad, tidak ada lagi di antara mereka yang iri, tidak ada lagi di antara mereka yang dengki. Inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh orang-orang yang beriman, yang akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lihat penyakit-penyakit hati yang dapat menodai hati kita. Penyakit hati yang pertama adalah asyirku billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa perbuatan syirik, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuknya, dapat mengotori hati kita, dapat membuat hati kita ternodai. Bahkan kalau syirik besar, itu dapat membuat hati menjadi mati, sebagaimana hatinya orang-orang non-muslim, hatinya orang-orang kafirin, mereka disebut ya, hati yang mati. Hati mereka adalah hati yang telah mati. Maka kita lihat ya, di antara penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin di zaman Nabi SAW yang menunjukkan bahwa hati mereka sudah mati. Di antaranya adalah bahwa mereka apabila ingin mengadakan safar, ya, perjalanan yang jauh, tentu mereka tidak mungkin membawa berhala mereka yang terbuat dari batu atau yang berat, ya, timbangannya begitu. Sehingga mereka mencari jalan lain untuk tetap bisa beribadah kepada Tuhan mereka, Tuhan-Tuhan mereka. Bagaimana caranya? Di antara mereka ada yang membuat Tuhannya itu dari adonan kue, kemudian ya dalam perjalanan atau di tengah perjalanan, kalau mereka merasa lapar, tentu akan mereka makan Tuhannya itu. Nah, inilah kelakuan dari orang-orang musyrikin. Bagaimana ya ini menunjukkan bahwa hati mereka hati yang telah mati, hati yang telah mati. Maka suatu negeri, suatu daerah atau wilayah yang masih banyak orang-orang musyriknya, maka pasti di sana banyak beredar khurafat dan tahayul. Khurafat dan tahayulnya itu banyak sekali, banyak sekali. Ini lahir dari hati yang mati, ini lahir dari hati yang telah mati. Maka Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dirinya terhindar dari berbagai macam kesyirikan. Apa doa Nabi? Doa Nabi yang terkait dengan hal ini adalah, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari perbuatan syirik yang aku ketahui
dan aku mohon ampun kepada engkau dari perbuatan syirik yang aku tidak ketahui. Nah, inilah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam agar terhindar, terlindungi dari perbuatan syirik. Yang jelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hatinya bersih. Tidak mungkin beliau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau berdoa seperti ini dalam rangka memberikan contoh kepada kita selaku umatnya. Memberikan contoh kepada kita selaku umatnya. Inilah penyakit hati yang pertama dan yang paling besar, yaitu asyirku billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penyakit hati yang kedua adalah al-bid'ah. Perbuatan-perbuatan atau amal-amal yang tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang disebut oleh Nabi dengan bid'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan peringatan yang sangat keras kepada umat ini. Dalam hadisnya, hadis Irbad bin Sariyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum," Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati kalian dari perkara-perkara baru, dari amalan-amalan yang tidak ada contohnya dalam agama kami ini. Karena setiap amalan tersebut dinamakan dengan bid'ah, dan setiap yang bid'ah itu adalah sesat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ya sejak dahulu sudah memperingatkan kita dari bahaya bid'ah. Dan di antara salafus salih ada yang mengatakan tentang bahaya bid'ah. Beliau mengatakan al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah, bahwa perbuatan bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Kenapa? Kenapa bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat? Orang yang berbuat maksiat, ya seperti berjudi, minum minuman keras, berzina dan lain sebagainya, maka hati kecilnya pasti meyakini bahwa itu tidak benar, itu menyimpang, perbuatan tersebut menyimpang. Maka sewaktu-waktu pelaku maksiat bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sahibul bid'ah, pelaku bid'ah, sulit bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena ia meyakini apa yang diperbuatnya bagian dari agama. Bagian dari agama. Kita ambil contoh berkenaan dengan hal ini, misalnya yakni seorang ketika melakukan ibadah salat yang tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang ini ditegur oleh salah seorang ulama di zamannya. Kemudian ulama ini berkata, "Wahai fulan, janganlah engkau mengerjakan salat seperti ini, karena engkau ya bisa jadi ya engkau akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala." Boleh jadi engkau akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban orang ini? Mungkinkah Allah Subhanahu wa taala menyiksa orang yang salat? Lihat, jawaban dari orang ini sepintas benar tidak, Pak? Sepintas benar. Jawaban orang ini sepintas benar. Artinya tidak mungkin, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyiksa orang yang salat. Yang disiksa oleh Allah adalah orang yang tidak salat. Nah, lihatlah dalam ayat yang menjelaskan tentang penghuni neraka Saqar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Qalu, mereka menjawab, "Lam naku minal musallin." Kami dahulu tidak salat. Kami dahulu tidak mengerjakan ibadah salat. Nah, ini jelas hukuman siksaan bagi mereka yang tidak mengerjakan ibadah salat, yaitu neraka Saqar. Maka ya, sekali lagi sepintas ucapan orang ini benar. Mungkinkah Allah Subhanahu wa taala menyiksa orang yang salat? Maka kita lihat sekarang, kita dengarkan apa jawaban ulama ini. Si alim ini, si ulama ini mengatakan kepada orang tersebut, benar, Allah tidak akan menyiksa orang yang salat, namun Allah akan menyiksa dirimu lantaran engkau menyelisihi contoh Rasul, lantaran engkau menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, dari zaman atau di zaman Imam Malik rahimahullah ta'ala. Ada seorang datang kepada Imam Malik, bertanya kepada Imam Malik terlebih dahulu. Orang ini ingin mengerjakan ihram umrah. Ihram umrah. Dan orang ini bertanya kepada Imam Malik, Imam negeri Madinah, "Wahai Imam,
dari mana saya memulai ihram saya ini, yakni mikot saya ini di mana? Jawaban Imam Malik, mikotmu adalah Dzul Hulaifah atau Bir Ali. Apa kata orang ini? Wahai Imam, sebenarnya saya ingin menjadikan Masjid Nabawi ini sebagai mikot. Nah, padahal kita tahu bahwa antara Masjid Nabawi dengan Dzul Hulaifah, mikot negeri Madinah, ya, Bir Ali atau Dzul Hulaifah itu jaraknya kurang lebih 10 kiloan. Ya, 10 kilo lah kurang lebih lah, ya. Nah, ini ya, orang ini mengatakan kepada Imam Malik, wahai Imam, saya ini ingin menjadikan Masjid Nabawi sebagai mikot saya. Artinya dia menambah jarak, ya. Dia menambah jarak. Mestinya dia keluar dulu dari negeri Madinah 10 kilo kurang lebih, dia berada di mikotnya yaitu Dzul Hulaifah atau Bir Ali, maka dari sanalah dia memulai ihram umrahnya. Apa kata Imam Malik? Jangan kau lakukan yang seperti ini. Jangan engkau lakukan yang seperti ini, karena perbuatanmu ini adalah menyimpang, ya, menyelisihi contoh Rasul, menyelisihi sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ya, keterangan dari Imam Malik rahimahullahu taala. Dan pada dasarnya menyelisihi sunnah Nabi itu sangat berbahaya. Menyelisihi sunnah Rasul itu sangat-sangat berbahaya. Contoh, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang ditegur oleh Nabi karena orang ini makan dan minumnya dengan tangan kiri. Apa kata Nabi? Kul biyaminik. Makanlah dengan tangan kananmu. Ya, makanlah atau minumlah dengan tangan kananmu. Orang ini dalam hatinya menentang petunjuk Rasul, menentang sunnah Nabi, menentang contoh Rasul ini. Ya, apa kata orang ini? La astati'. Saya tidak bisa makan dengan tangan kanan. Ini dalam rangka penentangan di hatinya itu. Maka apa kata Nabi? Dan ini merupakan doa dari Nabi juga. Nabi mengatakan lan tastati'. Engkau tidak akan bisa. Engkau tidak akan bisa lagi makan dengan tangan kanan. Sejak itu tangan kanan ini tidak bisa dipergunakan untuk makan dan minum. Nah, inilah contoh bagaimana, ya, yakni keburukan yang timbul akibat menyelisihi contoh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi sekali lagi penyakit hati yang kedua adalah bid'ah-bid'ah. Kemudian penyakit hati yang ketiga yang dapat menodai hati kita adalah secara umum seluruh perbuatan dosa dan maksiat. Seluruh perbuatan dosa dan maksiat berdampak buruk kepada hati kita. Lihatlah Hajar Aswad, batu hitam yang berada di sisi Ka'bah itu, ya, salah satu sisi dari sisi Ka'bah. Batu hitam tersebut kata Nabi adalah berwarna putih asalnya, dan Nabi mengatakan sawwadatul khati'atu bani Adam, dibuat hitam karena dosa manusia. Dibuat hitam karena dosa manusia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat dampak buruk, ya, bagi batu tersebut, dia bisa berwarna hitam. Bagaimana dengan hati kita? Bagaimana dengan hati kita yang tidak, ya, keras seperti batu tersebut? Tentu lebih, ya, atau sangat-sangat mungkin berdampak buruk bagi kehidupan hati kita dan akan ternodai hati kita, sehingga sulit bagi hati yang ternodai tersebut untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala atau menerima kebenaran dari agama ini. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita tentang taubatnya, tentang istighfarnya setiap hari dari berbagai macam kesalahan yang sebenarnya Nabi tidak pernah berbuat salah, atau Nabi terhindar dari kesalahan atau maksum. Namun Nabi berdoa seperti ini guna memberikan contoh lagi kepada kita. Apa kata Nabi? Ya, yakni dalam hadisnya ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, wahai umatku, wahai segenap umat Islam," kata Nabi, "tubu ila Allah taubatan nasuha, fa inni atubu ila Allah fil yaumi mi'ata marrah." Bertaubatlah kalian, beristighfarlah kalian kepada Allah, karena sungguhnya aku bertaubat dan beristighfar kepada Allah dalam sehari tidak kurang dari 100 kali, kata Nabi SAW. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau yang telah dijamin masuk surga, beliau yang bersih hatinya, yang telah diampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Beliau, ya, bertaubat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara penyakit hati lainnya yang dapat menodai hati adalah al-wahnu, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia yang berlebihan dan takut mati, mencintai kehidupan dunia secara berlebihan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sangatlah menghinakan hamba-hamba dunia, hamba-hamba dunia atau budak-budak dunia. Apa kata Nabi dalam hadisnya? Nabi bersabda, ta'isa 'abdud dinar, ta'isa 'abdud dirham, ta'isa 'abdul khamilah, idza u'tiya radiya wa illam yu'ta sakhir, ta'isa wa antakas." Ai fi ma'na. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, celaka dan binasalah hamba dinar, celaka dan binasalah hamba dirham, celaka dan binasalah hamba perabot rumah tangga ataupun yang semisalnya. Kata Nabi, jika diberi dia senang, jika tidak dia marah. Celaka dan binasalah hamba dunia, kata Nabi SAW. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan di sini. Jangan kita menjadi anak-anak dunia. Jadilah kita anak akhirat. Jadilah kita ini anak akhirat, di mana dunia dikatakan dunia lidanaatihi, karena hinanya. Dunia itu dikatakan dunia, ini sudah menjadi bahasa kita, lidanaatihi, karena rendahnya dia, karena hinanya dia, maka disebut dengan dunia. Disebut dengan dunia. Maka tidak ada satupun dalil baik dari Al-Quran maupun dari hadis yang memuji kehidupan dunia. Bahkan yang ada kebalikannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang dunia, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia itu melainkan kehidupan yang menipu, kata Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam ayat yang lain Allah sifati kehidupan dunia yang penuh dengan apa? La'ibu wa lahu, permainan dan senda gurau, permainan dan senda gurau. Inilah kehidupan dunia yang mana Nabi SAW tunjuk di hadapan para sahabat bangkai seekor kambing, dan Nabi ingin menunjukkan seperti itulah dunia. Seperti itulah kehidupan dunia, kehidupan yang hina, kehidupan yang tidak berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, hendaknya kita menjadi anak-anak akhirat, jangan menjadi anak dunia, jangan menjadi budak dunia. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah penyakit-penyakit hati yang dapat kita sebutkan pada kajian singkat di siang hari ini, dan kita akan jelaskan lebih rinci lagi insyaallah pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Dan silakan jika ada pertanyaan dari para jamaah lebih utama terkait dengan materi atau yang lain juga boleh. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, saya pernah dengar ada satu kajian tentang pertanyaan Allah di hari akhirat terkait dengan permasalahan bid'ah. Terkait dengan apa? Bid'ah. Salah satunya Allah di situ disampaikan bahwa Allah akan bertanya, mengapa kamu menyelisihi laki-laki ini selama kau hidup di dunia? Nah, yang ingin saya tanyakan itu dalilnya ada di sunnah atau di Al-Quran, Ustaz? Saya belum tahu yang seperti itu. Ya, mungkin yang lain mengetahui dalil yang tadi. Ya, wallahu ta'ala. Syukran. Silakan yang lain. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak ibadah-ibadah yang baru gitu, Ustaz, ya, seperti bid'ah. Cuman mereka tuh berkata bahwa bid'ah itu ada yang hasanah gitu, Ustaz. Sebenarnya kalau bid'ah itu apakah ada yang hasanah atau memang tidak ada sama sekali, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Ya, Nabi SAW bersabda dalam hadisnya yang sangat populer, kullu bid'atin dalalah, kullu bid'atin dalalah. Setiap bid'ah itu adalah dalal, sesat, kata Nabi SAW. Nah, di sini bagi mereka yang belajar bahasa Arab,
atau telah mengetahui bahasa Arab, maka akan sependapat dengan ahli-ahli bahasa, pakar-pakar bahasa Arab, di mana ulama-ulama bahasa Arab mengatakan bahwa lafaz kullu, kata mereka, laisa fihi al-istithna, tidak ada di dalamnya pengecualian. Nah, lihat, ini yang berkata adalah pakar-pakar bahasa Arab, ulama-ulama ya yang ahli bahasa Arab, jelas. Ya, lafaz kullu dalam bahasa Arab, kata mereka, laisa fihi al-istithna, tidak ada di dalamnya pengecualian. Ini lafaz kullu, sehingga bahasa Rasul dipahami oleh para sahabat, bahasa Nabi dipahami oleh para sahabat semuanya, dan tidak ada di antara sahabat yang memiliki pandangan, oh di sana ada ya, bid'ah yang lain, ada bid'ah yang baik, bid'ah hasanah, ya, atau yang semisal. Ini jelas ya. Jadi sekali lagi, bahasa Nabi ini bahasa yang mudah dipahami oleh para sahabat. Mereka semua mengerti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan tidak ada istilah bid'ah hasanah, karena Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu adalah sesat, kata Nabi yang mulia. Tidak ada yang baik, tidak ada yang baik ya. Kemudian juga sudah dibantah oleh para ulama tentang syubhat-syubhat yang semisal ya, misalnya ucapan Umar tentang sholat tarawih yang beliau hidupkan lagi di zamannya secara berjamaah. Kemudian Umar berkata, ni'mal bid'atu hadhihi, inilah senikmat-nikmat sebaik-baik bid'ah. Nah, di sini bukan bid'ah yang bermakna terminologi, tapi maksud Umar berkata seperti ini adalah bid'ah ya etimologi, bid'ah secara bahasa, secara etimologi, bukan terminologi, bukan istilahan. Keliru kalau orang mengatakan inilah sebaik-baik bid'ah, nah itu adalah makna bid'ah secara terminologi, ini keliru ya. Kemudian juga di antara yakni sahabat atau salafus saleh mengatakan atau dalam hadis dikatakan ya, yakni barang siapa berbuat bid'ah ya yang baik ya, berbuat bid'ah yang baik, maka baginya adalah pahalanya ya. Jadi yang jelas ini bukan makna bid'ah secara terminologi ya, bukan makna bid'ah secara terminologi ya, yang ada adalah secara etimologi. Wallahu ta'ala alam. Nah, kalau kita lihat lagi kepada ucapan Umar tadi, intinya salat tarawih juga sudah ada di zaman Nabi. Jadi pada dasarnya ini bukan bid'ah, ini bukan bid'ah, karena bid'ah itu adalah suatu yang baru, yang muhdats, yang tidak ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu bid'ah ya. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau tidak salah ada perkataan Mas daripada Imam Malik bin Anas, bahwasanya beliau berkata, "Manit tada fil Islami ya roha hasanatan, faqad za'ama anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalil risalah." Iya. Apakah itu bukan jawabannya? Iya benar. Jadi ucapan Imam Malik ini luar biasa. Imam Malik ingin menjelaskan ayat yang terdapat dalam surat dalam surat Al-Maidah 3 yang menjelaskan tentang sempurnanya agama Islam. Allah berfirman pada surat Al-Maidah 3, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Yang artinya pada hari ini telah ya kusempurnakan bagimu agamamu, telah kucukupkan nikmatku atasmu, dan aku ridha Islam menjadi agamamu. Maka apa kata Imam Malik? Beliau mengatakan, "Man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah, li'anna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum ila akhirih, fama lam yakun yawma idzin dina fala yakun al-yawma dina." Kata beliau rahimahullah taala, barang siapa berbuat bid'ah atau mengada-ada dalam agama, kemudian dia pandang hasanah, lihat di sini, dia pandang baik, dia pandang hasanah, dia pandang ya bid'ah tersebut hasanah, baik,
maka sungguh dia telah menuduh bahwa Nabi Muhammad telah berkhianat di dalam menyampaikan risalah, karena Allah telah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum, dan seterusnya. Maka pada hari ini, pada zaman Imam Malik yang bukan bagian dari agama Islam, maka di zaman, ya, saya balik, pada hari ini, ya, yang di zaman Rasul, ya, bukan ajaran Islam, maka pada zaman sekarang juga bukan ajaran Islam, bukan ajaran Nabi SAW. Nah, jadi sekali lagi beliau telah membantahnya, beliau telah menjelaskannya kepada kita berkenaan dengan masalah, ya, bidah tersebut. Dan ini terima kasih, yakni tambahan jawaban, ya, dari jawaban yang sebelumnya. Nah, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Ustaz, dalam rangka tazkiyatun nufus, kita kan manusia biasa yang imannya kadang-kadang naik turun gitu, Ustaz. Terus kadang terbetik juga di hati ingin melakukan suatu maksiat, tapi kita langsung beristighfar secara spontanitas. Apakah itu salah satu juga istilahnya benteng untuk kita sendiri gitu? Dan yang kedua, saya pernah ikut satu kajian tazkiyatun nufus dulu melalui Dai Kodam. Apa yang diterangkan itu boleh dibilang bisa untuk meluruskan apa-apa yang boleh dibilang di hati saya agak kurang ini. Menurut Ustaz, kira-kira untuk kajian di luar ini tuh bisa nggak kita ikutin, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, tentunya beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ini harus setiap hari, karena setiap hari juga kita melakukan dosa dan kesalahan. Nabi SAW bersabda, kullu bani adam khata wa khairul khata'ina tawwabun. Ya, setiap manusia melakukan dosa dan kesalahan, dan sebaik-baik yang melakukan dosa dan kesalahan itu adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaik misalnya, ya, kita ingat, ya, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak jadi melakukan perbuatan tersebut, perbuatan dosa itu, maka ini adalah, ya, yakni karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat contoh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam ketika dihadapkan, ya, di hadapannya seorang wanita cantik berkedudukan, ya, dan dia sebagai majikan bahkan, ya, maka apa yang terjadi sebenarnya pada hati Nabi Yusuf? Nabi Yusuf telah tertarik dengannya, wanita ini tertarik dengan Nabi Yusuf, dan hati Nabi Yusuf sebenarnya tertarik dengan wanita itu. Namun Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah dan taufik, berikan, ya, petunjuknya kepada Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga Nabi Yusuf, yakni menghindar, dia lari, sehingga bajunya bagaimana? Dari arah belakang ditarik dan robek, kan begitu? Dari arah belakang ditarik dan robek. Nah, ini kita lihat bagaimana Allah berikan karunia kepada hamba-hamba yang dikehendakinya, dan Nabi Yusuf alaihissalam menghindar dari perbuatan tersebut. Nabi Yusuf menghindar dari perbuatan tersebut, ya. Jadi sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufiknya, petunjuknya kepada siapa yang dikehendaki, dan kita hendaknya sekali lagi bertaubat, beristighfar kepada Allah setiap hari dari perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi apa? Oh iya, tentu, ya, perlu difahami di sini bahwa tazkiyatun nufus, ya, kalau seorang ingin beres hatinya, bersih hatinya, maka dia harus menempuh jalan, ya, yang telah ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabat. Kalau hatinya ingin bersih, maka harus menempuh jalan, ya, yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW dalam rangka tazkiyatun nufus, membersihkan hati. Nggak mungkin hati kita menjadi bersih kalau metode yang kita pakai adalah metodenya kaum sufi dalam tazkiyatun nufus, dalam membersihkan hati. Itu nggak mungkin, tidak mungkin tercapai, tidak mungkin tercapai yang seperti itu. Hanya metode Rasulullah SAW sajalah, hanya metode yang dijalankan oleh para sahabatlah
yang dapat membuat hati kita menjadi bersih dan baik, ya. Jadi ini yang harus difahami. Nanti kita akan jelaskan apa metode-metode Rasul, apa jalan-jalan yang ditempuh oleh Rasul dalam rangka tazkiyatun nufus. Ini pada kajian berikutnya insyaallah taala. Kita akan jelaskan metode Rasulullah SAW dan para sahabat dalam rangka membersihkan hati atau tazkiyatun nufus. Wallahu taala. Nah, saya kira sampai di sini pembahasan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahu taala a'lam. Sallallahu Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.